wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari yang kedua bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, kita kembali dapat bersama-sama untuk mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dapat kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan bertemu walaupun hanya lewat layar handphone, lewat streaming online di media sosial, dalam hal ini aplikasi Facebook. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan manfaat yang besar kepada kita semua. Insyaallah setiap harinya akan bertemu dengan saya 2 kali. Aja kalah karo minum obat. Minum obat sedina ping pira? Ping 3. Oh, ning puasa ping pindho. Nah, ini bulan Ramadan kita insyaallah akan ketemu saya 2 kali. Kira-kira panjenengan bosan apa mboten? Hah? Yang di rumah mudah-mudahan enggak merasa bosan ketemu saya terus, dan mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Allahumma amin. Pagi hari setelah subuh yang dikenal dengan kuliah subuh, insyaallah kita akan membahas tafsir Al-Quran dan juga fikih, ya, fikih tentang puasa. Dan sore hari saat ini kita akan membahas tasawuf atau tazkiyatun nufus dengan kitab hadis. Kitab hadisnya apa? Kitab hadisnya yaitu Riyadhus Shalihin. Kita neruskan pengajian rutin setiap malam Selasa di Masjid Zainal Fajri. Biasanya pakai kitab Riyadhus Shalihin, maka kita teruskan. Ya. Setiap sore jam 5 sampai buka puasa kita akan bersama-sama mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang di dalamnya berisi tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian tasawufnya bagi kitab apa? Tasawufnya bagi kitab Risalatul Mu'awanah, melanjutkan pelajaran yang ada di Majelis Ta'lim wa Dzikir Nurul Qulub setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca, apa yang akan kita pelajari bermanfaat. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, hadirin yang dirahmati Allah. Insyaallah separuh waktu kita gunakan untuk hadis, separuh waktu kita gunakan untuk membahas kitab tasawuf. Al-Khamis, hadis yang kelima dari bab mujahadah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mujahadah ini bersungguh-sungguh artinya. Hadis yang kelima persis bertepatan dengan bulan ini, bulan Ramadan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat,
dari Sayyidatuna Aisyah. Siapa Sayyidatuna Aisyah? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi Nabi saat umur Nabi berumur berapa tahun? Berumur 6 tahun. Dan hidup bersama Nabi ketika umurnya 9 tahun. Dengan laki kula lan panjenengan sang tahun lagi dolanan masak-masakan apalagi 9 tahun menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, apa yang beliau katakan? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah suami beliau, idza dakhala al-ashru, apabila masuk 10 apa? 10 hari terakhir bulan Ramadan. Cara bahasa Tegal ngomong likuran. Ning pas mlebu likuran masuk 10 terakhir bulan Ramadan, mulai malam 21 sampai terakhir ya. Ahyal laila, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahlahu, kemudian beliau bukan hanya ibadah untuk dirinya saja, beliau bangunkan keluarganya untuk sama-sama ibadah. Istrinya dibangunkan, anaknya dibangunkan untuk sama-sama ibadah. Kapan? Malam terakhir, bukan malam terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sampai-sampai hadirin, orang-orang dahulu sekalipun anaknya masih kecil, anaknya masih apa? Masih kecil, dibangunkan malam hari. Untuk apa? Latihan supaya terbiasa bangun malam. Lain dengan kita orang tua, kalau anak kita masih tidur, apalagi habis nonton bal-balan, bocah lagi turu, aja dibuka melas, endah turu baik. Ngombe ora puasa melasi kaslek-lekan. Nggih wong tua zaman saiki bukan mengarahkan orang tua, bukan mengarahkan anaknya ke surga, tapi mengarahkan ke neraka. Naudzubillahi min. Nabi Muhammad enggak, dibangunkan keluarganya. Kenapa? Supaya yang selamat bukan Nabi Muhammad saja. Supaya yang dapat keistimewaan bukan beliau pribadi saja, tapi keluarganya pun mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wajadda wasyaddal mizar. Kata Sayyidatuna Aisyah, bukan hanya bangun malam, kemudian bukan hanya membangunkan keluarganya, tapi Muhammad wajadda, bersungguh-sungguh, wasyaddal mizar, mengikat kencang sarungnya. Mengikat kencang apanya? Sarungnya. Maksudnya apa? Wa huwa kinayatun anil i'tizalin nisa. Ini bahasa majas, bahasa kinayah, bahasa perumpamaan. Maksudnya apa? Nabi Muhammad menjauhi istri-istrinya 10 malam terakhir bulan Ramadan, khusus digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tahajud, baca Quran, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Niki Kanjeng Nabi. Dalam hadis ini hadirin yang dirahmati Allah, kita bisa ambil 2 hikmah, 2 pelajaran. Apa hikmahnya? Yang pertama, senajan Kanjeng Nabi niku sampun dicatet kali Gusti Allah, sampun dijamin kali Gusti Allah mlebet teng surgane Gusti Allah, beliau Nabi Muhammad tetap beribadah. Gini apa mboten? Nabi Muhammad maksum, terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat, nggak pernah dosa, nggak pernah maksiat. Niki Kanjeng Nabi Muhammad, beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini pelajaran yang mesti kita ambil hadirin. Kalau seorang nabi saja yang sudah jelas punya sertifikat sorga, dijamin masuk sorga, masih tetap ibadah, lalu bagaimana dengan kita? Ada yang menjamin kita masuk sorga? Siapa yang berani menjamin kita masuk sorga? Enggak ada hadirin. Tidak ada seorang pun yang menjamin kita masuk surga. Sudah gitu dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, ibadahnya sacu. Niki kula lan panjenengan. Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga, ibadahnya luar biasa. Harusnya kita lebih berhak untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wau kula sanjang kali kita ambil hikmah. Ternyata ada 3 hikmah. Ya, kalau mau diambil hikmah yang lain masih banyak, cuman kita bahas satu persatu. Yang kedua hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad beribadah. Beliau menghidupkan malam dengan ibadah, sholat, baca Quran, zikir. Beliau nggak mau sendirian. Ya. Beliau kepengin mendapatkan keistimewaan dari Allah, nggak kepengin sendirian. Keluarganya diajak oleh Nabi Muhammad. Diajak keluarganya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita memang benar-benar cinta sama keluarga kita, cinta sama istri atau suami kita, cinta sama anak-anak kita, ketika kita ibadah jangan lupa anak istri kita diajak untuk ibadah. Paham? Nah itu, jangan sendirian. Wah kita urusannya bus pokoknya wis ngelingna, pan sholat, pan nutup aurat, sementing wis ngomong. Ingat hadirin, yang namanya keluarga kita ini sampai besok hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi panjenengan dadi wong lanang, panjenengan dadi wong tua, jangan bosan-bosan mengingatkan anak istri kita, mengingatkan keluarga kita, sebab besok kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngertos nggih? Niki masalah mengingatkan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Kalau orang lain hadirin, yang penting kita sudah mengingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, terserah, bukan tanggung jawab kita. Cuman kalau anak istri kita jangan sampai bosan. Labibnya wis ngelingna, sekalipun panjenengan sudah mengingatkan 1.000.000 kali, itu tanggung jawab kita. Lawang jangankan sama keluarga, sama orang lain pun kita dianjurkan untuk terus mengajak mereka. Ya. Niki Kanjeng Nabi Muhammad, beliau ini menginginkan keselamatan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk keluarganya dan untuk orang lain. Ini hikmah yang kedua hadirin. Kemudian hikmah yang ketiga, Nabi Muhammad ini beribadah di waktu-waktu yang mana waktu tersebut adalah waktu yang istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Niku Kanjeng Nabi mawon hadirin yang dirahmati Allah. Kanjeng Nabi mawon niki, beliau ini tambah kok. Hah? Tutup. Situ tutup. Oke. Bentar. Nabi Muhammad ini hadirin, beliau beribadah ketika ada waktu-waktu yang yang punya keutamaan, beliau mengerjakan ibadah. Selain itu Nabi Muhammad tetap beribadah, cuman ketika ada waktu yang mulia, beliau tambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita umat Nabi Muhammad dikasih keistimewaan oleh Allah tentang waktu yang mulia ini banyak sekali hadirin. Dalam 1 minggu sekali Allah berikan waktu mulia.
yaitu hari apa? Jumat. Seminggu sekali hari ada hari Jumat, ada malam Jumat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun kasih waktu yang mulia banyak sekali. Hari pertama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, waktu yang mulia. Kemudian hari Arafah, waktu yang mulia. Kemudian 10 Muharram, waktu yang mulia. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, Idul Fitri, Idul Adha. Banyak sekali waktu yang mulia. Termasuk di dalamnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini pun waktu-waktu yang mulia, yang apabila kita beribadah di dalamnya, maka Allah lipat gandakan nilai ibadah kita. Bukan itu saja hadirin yang dirahmati Allah, di dalam 10 terakhir bulan Ramadan, di situ ada malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, yang apabila kita beribadah di dalamnya, maka nilai ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung tahun sekitar 83 tahun lebih. 83 tahun lebih kita beribadah di malam Lailatul Qadar. Ketika kita sholat, nilai sholatnya seperti 83 tahun. Ketika kita sodakoh, nilai sodakohnya seperti 83 tahun. Ketika kita baca Al-Quran, nilai baca Al-Qurannya seperti 83 tahun. Makanya supaya kita mendapatkan, hadirin, sebenarnya Allah merahasiakan Lailatul Qadar ini punya hikmah yang besar di dalamnya. Supaya apa? Supaya kita umat Islam tidak pilih-pilih ketika ibadah menghidupkan malam-malam Ramadan. Silahkan kau hidupkan malam Ramadan dengan ibadah, setiap malamnya pasti kamu akan mendapatkan Lailatul Qadar. Pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kita setiap malam bulan Ramadan, hadirin, malam pertama sampai malam terakhir kita ibadah terus, insya Allah salah satunya pasti ada malam Lailatul Qadar. Makanya jangan tinggalkan beribadah di malam-malam bulan Ramadan. Yang paling ringan, hadirin, yang paling ringan kita beribadah menghidupkan malam Ramadan, yang paling ringan apa itu? Melakukan sholat isya berjamaah dan berazam, punya keinginan kuat untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Ini yang paling ringan. Apabila kita melakukan itu, menjaga ini, apalagi ditambah tarawih, maka kita akan mendapatkan bagian daripada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Lailatul Qadar tahun ini kita mendapatkannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, satu hadis lagi, as-sadisu, hadis yang ke-6. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya beliau sahabat Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai. Dicintai siapa? Dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal mu'minid dhaif, daripada seorang mukmin yang lemah. Ada yang memberikan arti atau menafsirkan hadis ini letter luck. Artinya mukmin sing kuat, ning olahraga terus, awake seterek, sehat, berarti lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Ada yang mengartikan, ya,
Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengartikan hadis ini di dalam kitab Syarah Muslim, al-muradu bil quwwah huna, yang dimaksud kuat di sini adalah azimatun nafsi wal qarihatu fi umuril akhirah, yaitu tekad yang bulat, tekad yang kuat, dan juga bergegas untuk melaksanakan perkara-perkara akhirat. Maka orang yang punya keinginan kuat, orang yang selalu beribadah dalam urusan akhirat, maka orang ini disebut orang yang kuat. Disebut orang yang fayakunu sahibu hadzal wasfi aktsar iqdaman 'alal adwi fil jihad. Ya, maka orang-orang yang punya sifat demikian, hadirin, sifat yang seperti apa? Orang yang selalu kepingin ibadah, selalu cepat-cepat pengen ibadah, maka orang ini punya sifat ketika diseru jihad, dia akan menjadi orang pertama yang akan, apa istilahnya, yang akan melaksanakannya. Wa asyaddu azimatu fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ketika ada perintah amar ma'ruf nahi munkar, maka orang ini menjadi orang yang terdepan. Wahtimalil masyak, dan dia ini menjadi orang yang paling sabar menghadapi penderitaan. Wa arghab fis sholati was shaum wal azkar wa sairil ibadat, dan orang ini menjadi orang yang paling senang di dalam mengerjakan sholat, puasa, zikir, dan semua ibadah. Wa ansyatu talaban laha wa muhafadzatan 'alaiha, dan menjadi orang yang paling semangat mencari kebaikan dan menjaga ibadah-ibadah tersebut. Niki orang yang mukmin yang kuat. Jadi kuat di sini bukan bermakna fisiknya yang kuat, tapi kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli khairin wa fi kullin khairun, dan di dalam masing-masing mempunyai kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka, kata Rasulullah, capailah apa-apa yang bermanfaat untukmu. Cepat-cepat, ketika ada yang bermanfaat, cepat-cepat ambil, kerjakan. Wasta'in billah wala ta'jiz, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan jadi orang yang lemah. Wa in asobaka syai'un, dan apabila menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul, janganlah kamu berkata, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau kita ditimpa sesuatu, maka jangan ngomong, wah seandainya saya mengatakan, seandainya saya berbuat demikian, maka nggak akan terjadi seperti ini. Seandainya nggak akan terjadi seperti ini. Seandainya saya ngomong seperti ini, seandainya saya mengeluarkan ini, mungkin saya akan selamat. Seandainya. Jadi jangan ngomong lau, jangan ngomong seandainya. Walakin kul qadarullah, akan tetapi ucapkan qadarullah, semuanya adalah takdir dari Allah. Wa ma syaa fa'ala, dan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah fa'ala akan terjadi. Fa inna lau taftahu amala syaitani, sebab ucapan lau, ucapan apa? Lau, seandainya. Seandainya bahasa Tegal apa ya? Saumpamane, bukan seumpama. Donge, kan? Donge, lah ngerti ya kayak kita donge nyong. Lah ngerti apa kayak kita donge nyong. Lah ngerti apa di lockdown tak dongenyong. Jangan seperti itu. Katakan apa? Qadarullah. Wis kabeh niku sampun takdir saking Gusti. Sebab apa? Ucapan seandainya, ucapan donge. Donge iki bahasa antik ya. Ning bahasa Jawa lu siapa? Lamonaha apa? Kowe lah ya. Ini masalah, artinya apa hadirin? Monggo panjenengan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi mukmin yang kuat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kadang-kadang bingung lihat
guru-guru kami yang sudah sepuh-sepuh dulu di Hadramut, umur sudah 60 tahunan, kadang melaku beora bisa banter-banter, jalannya pelan-pelan. Cuman mereka ini ibadahnya luar biasa hadirin. Ya, kalau di Tarim itu ada satu adat sholat tarawih, bukan cuma 20 rakaat. Orang-orang sana kalau tarawih itu kadang-kadang sampai 80 rakaat atau mungkin bahkan 100 rakaat. Ya, jam 9 tarawih di sini 20 rakaat. Nanti jam setengah 11 di masjid, ada namanya Masjid Pak Alawi. Nanti malam hari tengah malam di masjid, ada lagi Masjid Hawi. Ini mereka ulama-ulama di Tarim, orang-orang soleh di Tarim, mereka tarawih dari masjid ke masjid sampai waktu sahur. Sampai waktu sahur. Jadi sembayangnya sampai 80 atau mungkin 100 rakaat. Saya nyoba hari pertama, bukan nyoba, hari pertama saya melakukan. Besok paginya saya tidur, tangi turu pegel kabeh, sing rambut anjok sikil. Bayangnya 100 rakaat hadirin. Enggak pernah-pernahnya sholat tarawih 100 rakaat. Coba panjenengan nang Zainal Fajri tarawih 100 rakaat, tak jamin sepi santok. Sawise di lockdown masjid. Ya kan? Nah, kalau melihat hadis ini hadirin, mukmin yang kuat ibadahnya ternyata benar hadirin. Mereka yang kuat ibadahnya itu yang sudah sepuh-sepuh itu, ketika mereka melakukan perjalanan fisik yang membutuhkan tenaga yang kuat, mereka kuat dan mereka bisa melampaui, bisa mendahului orang-orang yang masih muda. Setiap tahun, setiap bulan Sya'ban awal di Hadramut itu ada ziarah Nabi Allah Hud. Sebab di sana ada kuburan namanya Nabi Allah Hud, kuburannya di daerah Hadramut itu. Kita orang setiap tahun ziarah ke sana di Hadramut. Ya, Nabi Allah Hud kuburannya ada di sana. Ini biasanya sebelum ziarah kita ini mandi di sungai. Sungai di bawah itu sungai yang konon buat mandi para nabi di situ. Mandi di situ, kemudian setelah mandi naik ke kuburan Nabi Allah Hud. Ini saya yang masih muda saat itu. Ini dari kali dari sungai naik ke bukit, ke ngos-ngosan, ambekannya Senin Kemis. Ora kuat karo mungguk-mungguk. Ya Allah, ora kuat. Nah, saya ngelihat guru-guru kami yang sudah sepuh-sepuh, ini jalan seakan-akan gak ada beban. Saya tertinggal jauh, mereka sudah di ujung, saya masih susah jalannya. Luar biasa. Ternyata benar. Orang yang ahli ibadah, kuat dalam ibadah, fisiknya pun insya Allah kuat hadirin. Orang yang ahli ibadah, fisiknya kuat. Tapi wong sing lemes, berarti ibadahnya kurang. Nah, mudah-mudahan sing akeh ibadah insyaallah kuat. Insyaallah kuat, dikasih sehat lahir batin, dohir batin, sehingga adanya wabah semacam ini Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa pengajian kita sehari 2 kali. Sore hari jam 5 ya sampai buka puasa, kemudian esok setelah sholat subuh atau yang dikenal dengan kuliah subuh. Yang saya kiarane kuliah asar, kuliah subuh karo kuliah asar. Mungkin yang hadir di masjid nggak banyak karena memang lagi lockdown ya. Yang mau dengarkan di rumah lebih afdol. Bib, saya dengarkan di rumah afdol. Karena aturan pemerintah mengharuskan dengar di rumah, silahkan ibadah di rumah. Makanya kami buka streaming online. Yang mau dengarkan di rumah pengen jelas, bisa uruh rainnya Habibe, bisa uruh wajahnya, bisa uruh apa? Lihat streaming lebih jelas. Ya, lihat streaming lebih jelas. Ya, apa streamingnya takon pengurus masjid? Alamatnya apa untuk melihat streaming? Ya, panjenengan punya akun Facebook, silahkan masuk Facebook, kemudian cari nama saya. Cari nama Majelis Taklim wa Dzikir Nurul Qulub. Maka di situ ada streaming saya. Yang nggak bisa hadir ke masjid, dan kalau bisa jangan hadir ke masjid. Kalau bisa yang lain jangan hadir ke masjid, cukup di rumah saja.
Lengkoro li berkatnya dikirim aja khawatir. Hah? Berkatnya online aja khawatir, berkatnya dikirim jangan khawatir ya. Ini adanya jam berapa Pak Imron? 5.41 Pak Imron. 5.41 masih ada 1/4 jam lagi. Kita buka kitab Risalatul Mu'awanah, melanjutkan pelajaran kita yang ada di Majelis Ta'lim wa Dzikir Nurul Qulub setiap malam Sabtu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faslun wa alaika, dan hendaknya engkau bil hubbi fillah, hendaknya engkau untuk cinta karena Allah, wal bughdhu fillah, dan benci karena Allah. Fa innahu, sebab sesungguhnya cinta karena Allah dan benci karena Allah, min authaqi ural iman, ya, termasuk tali iman yang terkuat, tali iman yang paling kuat. Apa itu? Cinta atas dasar Allah dan benci atas dasar Allah. Cinta atas dasar Allah dan benci atas dasar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali, amal yang paling utama, amal yang paling baik, amal yang paling afdal, al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdhu fillahi ta'ala, dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza ahbabtal abdal muti'a lillah, apabila kau cinta seorang hamba yang taat karena Allah, likaunihi muti'an, kau cintanya karena hamba itu adalah orang yang taat, wa abghadtal asi, dan kau membenci orang yang melakukan maksiat, lillah karena Allah, likaunihi asian, karena keadaan orang itu karena memang benar berbuat maksiat, la li gharadin akhar, bukan karena tujuan yang lain, fa anta mimman yuhibbu fillah wa yubghidhu fillah, berarti Anda benar-benar orang yang cinta karena Allah, mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala hakikatan sebenar-benarnya. Wa idza lam tajid fi nafsika mahabbatan li ahli khair li khairihim, dan apabila tidak ditemukan di dalam diri kamu kecintaan kepada orang yang baik karena kebaikan mereka, wa karahatan li ahli syarr li syarrihim, dan tidak ditemukan dalam diri kamu benci kepada orang yang berbuat buruk karena perbuatan buruk mereka, fa'lam, maka ketahuilah, annaka, sesungguhnya kamu dhaiful iman, imannya lemah. Imannya apa? Lemah. Hadirin yang dirahmati Allah, cinta ini satu perasaan yang diciptakan oleh Allah dan diberikan oleh Allah kepada kita. Cara nang lagune Mas Habib apa? Perasaan insan sama. Iki Ci. Hah? Ingin cinta dan dicinta. Anaknya ora paham lagune. Lagu kuno nemen sih. Lagune zaman apa Nyong Bujang. Ya. Semua orang punya perasaan sama, ingin apa? Ingin dicinta dan bisa mencinta. Cuman cintanya ini perlu diketahui, benar-benar cinta atau bukan ini? Cinta ini ada yang karena Allah, ada yang karena setan. Ana sing karena apa? Ana sing karena apa?
Duit ada. Ya. Lalu bagaimana standarnya? Kita disebut orang yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Benci pun hadirin, benci ini bukan sesuatu yang hina juga. Artinya bukan melulu dosa, enggak. Benci karena Allah pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan kita disebut orang yang mencintai karena Allah atau benci karena Allah? Ketika kita mencintai orang lain, mencintai selain kita ini karena ketaatannya, maka itu benar-benar cinta karena Allah. Kita membenci orang lain karena kemaksiatannya, maka kita benar-benar membenci karena Allah. Sebagai salah satu contoh, kita punya anak. Kita punya sudah jangan anak, sudah istri, punya istri. Cinta nggak sama istri kita? Cinta nggak sama istri kita? Kalau kita cintanya bukan karena Allah hadirin, cinta karena kecantikannya, bojone sampean ora ayu maning wis tua keriput, ora seneng maning, ora demen maning. Gini apa badan? Kalau kita cinta istri kita karena uangnya, ning wis bangkrut, ora seneng maning. Betul nggak? Kalau kita cinta karena umurnya yang masih muda, ning wis tua, dibuang. Gini apa betul? Tapi kalau kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala, pan ayu, pan ora ayu, pan mambune wangi, pan mambune, pan enom, pan tua, mau apapun kita tetap cinta sama istri saya, tapi karena Allah Subhanahu. Tandanya bagaimana? Kita akan selalu mengingatkan istri kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Kalau ada suami ngomong cinta sama istrinya, kemudian istrinya meninggalkan sholat, suaminya diem saja. Kalau dia ngomong cinta sama istrinya, dusta berarti orang itu. Kalau seandainya dia ngeliat istrinya buka aurat, kemudian gak ngasih nasihat suaminya, kok ngakunya cinta sama istri, dusta berarti. Kalau memang benar-benar cinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengingatkan istrinya, akan ngajak ibadah bareng-bareng sebagaimana yang dilakukan oleh baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tanamkan kecintaan dalam hati kita, cinta kepada orang lain, baik kepada keluarga kita maupun orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, dan benci pun karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang berbuat maksiat hadirin, maka dalam hati kita, walaupun enggak harus dizahirkan, dalam hati kita harus membenci perbuatan maksiat tersebut, walaupun enggak dizahirkan. Ya, kalau dizahirkan jadi fitnah. Sebab kita masih berharap orang tersebut pelaku maksiat bisa tobat, mendapat hidayah dari Allah, dan bersama-sama dengan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kebenciannya jangan dizahirkan, tapi hati kita tetap harus benci. Kalau sampai hati kita nggak benci kepada kemaksiatan, naudzubillahi min dzalik, perlu dipertanyakan keimanan kita. Kalau di sini disebutkan oleh Imamul Haddad, orang yang tidak ada rasa benci kepada pelaku maksiat karena perbuatan maksiat mereka, fa'lam annaka dhaiful iman, maka ketahuilah panjenengan atau Anda benar-benar orang yang imannya lemah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang imannya kuat. Allahumma amin ya Rabbal. Alhamdulillah, 2 kitab telah kita baca, walaupun sedikit-sedikit, tapi mudah-mudahan manfaat. Begitu pula yang ada di rumah, yang streaming online, yang sudah mendengarkan, mudah-mudahan mendapatkan manfaat yang sama dengan kita yang hadir pada sore hari ini. Tapi yang sudah lihat di rumah, tidak usah memaksa untuk datang ke masjid. Wis nang omah bae, lagi lockdown, PSBB selesaikan sampai rampung puasa. Insyaallah nanti lebaran kita benar-benar bukan hanya kemenangan, biasanya menang si jida kok. Ki menangnya 2-0. Ya, menang sudah merampungkan puasa dan menang PSBB-nya wis rampung. Yo ya.
Jadi menang kabeh, Allahumma amin ya robbal. Dan mudah-mudahan wabah penyakit ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Sing ora duwe duit mudah-mudahan dimen duit. Sing ora duwe apa? Duit. Sing duwite sacuil mudah-mudahan akeh. Sing duwite akeh mudah-mudahan berkah. Sing lagi meriang mudah-mudahan sehat. Yang positif corona mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal dunia mudah-mudahan diampuni dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja hadirin yang dirahmati Allah. Ya sudah jam 5:38 masih ada waktu 3 menit untuk bersama-sama zikir bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.